Kisah Nabi Isa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di Ramadan Asyik, kisah teladan 25 Nabi. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan kisah Nabi Isa alaihissalam. Sejak kecil, Isa sudah dikaruniai banyak mukjizat. Ketika sudah mulai sekolah, ia membuat para guru kewalahan dengan kecerdasannya. Isa sangat cerdas melebihi para guru di sekolahannya. Kecerdasan Isa membuat sebagian orang merasa tidak suka. Suatu ketika terdengar suara gaduh di dalam rumah teman-temannya, bahwa mereka dikurung oleh ibunya. Ketika itu Isa bertanya, "Suara ribut apa itu?" Sang ibu dari temannya menjawab, "Itu adalah suara sekumpulan kera dan babi." Mendengar jawaban itu, lalu Isa berdoa kepada Allah SWT supaya menjadikan mereka seperti apa yang telah diucapkan oleh ibu itu. Lalu apa yang terjadi? Anak-anak itu menjadi kera dan babi. Adik-adik harus tahu, Isa alaihissalam tinggal selama 12 tahun di Mesir bersama ibunya dan Yusuf al-Najjar. Kemudian mereka kembali ke Palestina dan tinggal di daerah Nazaret. Ketika Isa berusia 30 tahun, Allah mengangkatnya sebagai Nabi Allah. Dialah Nabi terakhir bagi kaum Israel setelah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah kepada Allah SWT dan menaati segala aturannya. Sebagai utusan Allah, Nabi Isa memiliki banyak sekali mukjizat. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam membuat burung dari tanah liat, kemudian ia meniupnya dan berubah menjadi burung sungguhan, sehingga burung itu bisa terbang. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sejak kecil sudah buta. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang begitu langka, dan juga dapat menghidupkan sahabatnya yang sudah meninggal. Kemampuan Nabi Isa alaihissalam adalah mukjizat. Mukjizat ini diterima dan dicintai oleh kaum Bani Israel. Lalu apa yang terjadi? Setiap hari semakin banyak orang yang menyatakan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Meskipun demikian, masih banyak juga kaum Bani Israel yang sesat dan tidak mau bertaubat. Mereka yang tidak suka pada Nabi Isa berkumpul dan mencari sebuah cara agar Nabi Isa alaihissalam menghentikan dakwahnya. Dan mereka mengajak untuk bergabung ke pihak mereka guna menciptakan pemerintahan yang kuat. Kemudian para pemimpin kaum Israel menawarkan jabatan raja kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun sayangnya ditolak oleh Nabi Isa alaihissalam. Dikarenakan hal itu membuat pemimpin Bani Israel marah. Mereka berjanji akan mencelakakan Nabi Isa di kemudian hari. Nabi Isa alaihissalam yang tidak takut pada ancaman Bani Israel, ia tetap melakukan dakwahnya, mengajak agar orang-orang mau bertaubat dan mengatakan iman kepada Allah SWT. Jadi adik-adik, kisah teladan apa sih yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kita harus berkata yang baik-baik, karena setiap perkataan kita adalah doa. Tadi lihat saja, ketika dari ibu itu mengatakan bahwa di sana suara gaduh, anak-anak itu adalah disamakan dengan kera dan babi. Lantas apa yang terjadi? Anak-anak itu menjadi kera dan babi. Itu menandakan bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan adalah doa. Jadi di sini adik-adik, pesan kakak, ucapkanlah kata-kata yang baik. Karena setiap kata-kata yang adik-adik keluarkan adalah sebuah doa. Pesan yang kedua, bahwa kita ketika melakukan sebuah kebaikan, kita jangan pernah takut terhadap ancaman-ancaman dari pihak yang melakukan kesalahan. Jadi adik-adik di sini harus berani dalam mempertahankan sebuah kebaikan. Jadi adik-adik, itulah dua pesan yang dapat kakak sampaikan di kisah Nabi Isa alaihissalam. Semoga adik-adik dan kita semua, kakak juga, bisa mempelajari kisah teladan dari Nabi Isa alaihissalam. Adik-adik, puasanya semangat ya. Cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.